Baik, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis real. Saya Muhammad Danang dan teman saya Siti Farida Sarlina. Pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk menjelaskan terkait materi teorema 16.9 di bukunya Bartel, yaitu kekontinuan fungsi inverse. Kemudian di akhir akhir video ini juga kami mencoba menjelaskan terkait bagaimana cara pembuktian dengan strategi epsilon delta. Kemudian apa sih teorema 16.9 itu? Jadi teorema 16.9 itu mengatakan misalkan K adalah himpunan bagian kompak dari RP dan misalkan F itu fungsi kontinu yang satu-satu dengan domain K dan range-nya itu FK di RQ, maka fungsi inverse-nya kontinu dengan domain FK dan range-nya di K. Di sini ada dua penekanan yang perlu menjadi syarat bahwa fungsi inverse-nya itu kontinu. Yang pertama, himpunannya itu compact. Yang kedua, himpunannya harus satu-satu. Fungsi kontinunya satu-satu. Apa himpunan compact? Compact itu domainnya itu terbatas dan juga tertutup. Kemudian yang fungsi satu-satu itu setiap domain di K itu dipetakan satu-satu ke range-nya di FK. Jadi tidak ada nilai fungsi di K itu yang memiliki nilai sama di range-nya di FK. Nanti akan dijelaskan kenapa dua syarat ini menjadi penting untuk kontinuitas fungsi inverse-nya. Kemudian apa maknanya? Misalkan kita bicara terkait dengan fungsi f secara kontinu itu sudah jelas ya, fungsi f kontinu di titik, misalkan di titik x itu akan kontinu ataupun di rentang di range apa di interval berapa kontinu. Nah, fungsi inverse-nya ini kebalikannya, misalkan dari si f kontinu kemudian f inverse-nya apakah kontinu lagi dibalik lagi ke domainnya seperti itu. Contoh itu ada xn, x di k, maka fxn-nya, fx itu di k continue di f. Seperti itu. Ketika dibalik, misalkan yn dengan y di fk, f inverse-nya y itu akan di k. Seperti itu. Jadi cuma dibolak-balik saja fungsi inverse-nya. Secara sederhananya sih seperti itu. Nah, ini case-nya. Kenapa fungsi f-nya itu harus continue satu-satu dan juga F-nya harus compact. Eh, Contoh yang pertama itu F tidak compact. Misalkan di sini ada contoh F dengan interval dari 0 sampai 2 di R2. Kemudian Fx-nya itu yang pertama ada dua syarat. Yang pertama x, 0 untuk x itu di antara lebih besar dari sama dengan 0 dan x kurang dari 1. Kemudian eh, fx-nya itu 1 dan x min 1 untuk x-nya itu lebih besar dari sama dengan 1 dan x kurang dari 2. Domainnya di sini jelas, domain si f itu continue dan f satu-satu, tapi si f tidak memenuhi syarat compact. Eh, Jika dipetakan si f ke diagram akan terlihat bahwa fungsi fx-nya itu akan membentuk suatu grafik L yang mana grafik tersebut bukan fungsi compact. Nah, ketika hasil pemetaan f-nya di inverse kan, f inverse itu tidak continue di titik satu-satu.
Kenapa demikian? Misalkan kita masukkan fx-nya atau yn itu satu-satu, maka inverse-nya itu bukan anggota dari eh, domain awalnya, yaitu 0 dan 2. Nah, di sini terbukti bahwa syarat untuk f itu harus compact. Kemudian yang kedua, eh, f itu harus pemetaan satu-satu. Nah, di contoh ini saya ambil contoh untuk fx-nya itu x pangkat 2 atau x kuadrat. Nah, di sini tidak terbatas x-nya itu dari tak hingga sampai tak hingga. Sehingga pemetaan fungsi fx-nya grafiknya terlihat seperti kurva lonceng U. Nah, si f inverse akan gagal itu ketika di misalkan kita ambil contoh untuk fx sama dengan 4 atau y sama dengan 4, otomatis eh, fx sama dengan 4, maka x-nya itu kan akar dari 4 itu bisa 2 atau -2. Nah, di sini f tidak lagi kontinu karena nilai dari x-nya itu berbeda untuk f inverse-nya. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Kemudian kemudian akan dibuktikan secara general kenapa syarat f compact dan f continue satu-satu dengan cara himpunan ya. Ide pembuktiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum masuk ke pembuktian ini, mari kita lihat ide besarnya kan setelah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kita itu sebelumnya memiliki himpunan kompak K, kemudian fungsi F itu memetakan K ke FK. Karena F-nya satu-satu, maka setiap titik di FK berasal dari tepat satu titik di K, sehingga fungsi inverse F inverse dapat didefinisikan. Yang ingin kita buktikan adalah bahwa proses kembali melalui F inverse juga continue. Yang pertama itu, langkah pertama kita ambil himpunan tertutup H di RP. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuknya G inverse H dengan G sama dengan F inverse. Karena H tertutup dan K kompak, maka H iris K juga kompak. Mengapa? Karena himpunan tertutup yang berada di dalam himpunan kompak tetap kompak. Atau jika menggunakan teorema Hahn-Borel, K tertutup dan terbatas, sehingga irisan dengan himpunan tertutup tetap merupakan himpunan kompak. Kemudian, sekarang kita terapkan fungsi F pada himpunan kompak H iris K, misalkan H1-nya itu fungsi H iris K. Karena F kontinu dan H iris K kompak, maka berdasarkan teorema 16.5, dari himpunan kompak juga kompak, jadi H1 adalah himpunan kompak di RQ. Karena setiap himpunan kompak di ruang Euclid adalah tertutup, maka H1 juga tertutup. Kemudian, langkah keempatnya itu, selanjutnya kita gunakan fakta bahwa F adalah fungsi satu-satu. Misalkan G sama dengan F inverse. Karena F-nya satu-satu, maka untuk setiap titik pada FK, fungsi inverse memiliki tepat satu nilai. Akibatnya, G inverse H sama dengan FH iris K. Tetapi tadi kita sudah mendefinisikan H1-nya itu fungsi H iris K, jadi G inverse H sama dengan H1. Kemudian, langkah selanjutnya, karena di sebelumnya kita sudah tahu kalau H1-nya sudah terbukti tertutup, maka G inverse H-nya juga tertutup. Langkah selanjutnya, kita sudah memperoleh hasil penting. Untuk setiap himpunan tertutup H subset RP adalah himpunan tertutup di domain G, yaitu FK, menurut teorema kontinuitas global pada 16.1C di bukunya Bartol, jika pre-image setiap himpunan tertutup adalah tertutup, maka fungsi tersebut itu kontinu. Oleh karena itu, G sama dengan F inverse adalah fungsi kontinu juga. Jadi intuisi dari teorema ini adalah karena K-nya kompak,
fungsi kontinu F tidak dapat merusak struktur topologi himpunan tersebut, maka sifat kompak menjamin bahwa ketika fungsi dibalik melalui inverse-nya, kontinuitasnya tetap terjaga. Selanjutnya, yaitu pembuktian limit dengan epsilon delta. Mungkin saat pertama kali kita belajar limit, kita biasanya hanya melihat grafik atau melakukan substitusi nilai yang mendekati suatu titik. Misalnya jika X mendekati 3, maka fungsi 2X plus 1 akan mendekati 7. Namun dalam analisis real ini kita tidak cukup hanya mengatakan terlihat mendekati, kita harus membuktikannya secara matematis. Nah, definisi epsilon delta inilah yang menjadi dasar formal dari konsep limit itu sendiri. Definisi limit epsilon delta itu misalkan terdapat fungsi D subset R memetakan ke R dan C adalah titik limit dari domainnya. Kita mengatakan bahwa limit X mendekati C, fungsi X sama dengan L, jika memenuhi definisi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga jarak X dengan C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta yang mengakibatkan jarak Fx fungsi X dengan L itu kurang dari epsilon. Nah, jadi misalnya saya menginginkan nilai fungsi berada paling jauh itu 0,1 dari limit, maka saya bisa memilih epsilonnya sama dengan 0,1. Atau jika saya ingin lebih teliti lagi, saya bisa memilih epsilon itu 0,001. Artinya saya menentukan sendiri tingkat ketelitian yang saya inginkan. Sedangkan untuk delta sendiri itu mengukur seberapa dekat X harus berada terhadap titik C agar ketelitian tadi tercapai. Jadi kesimpulannya epsilon itu mengontrol keluaran fungsi, sedangkan deltanya itu mengontrol masukan fungsinya. Eh, kita lanjut ke ini. Langkah pertama, tulis pernyataan limit. Pada langkah pertama kita tulis terlebih dahulu limit yang ingin dibuktikan. Di sini misalnya limit X mendekati C, fungsi X sama dengan L. Lalu kita nyatakan bahwa akan dibuktikan menggunakan definisi epsilon delta. Artinya kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap tadi epsilon positif itu terdapat delta positif sehingga jarak dari X ke C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, mengakibatkan jarak Fx ke L itu kurang dari epsilon. Ini selalu menjadi kalimat pembuka dalam pembuktian epsilon delta. Kemudian langkah keduanya, ubah jarak Fx ke L ini menjadi bentuk yang mudah diatasi. Jadi kita dapat melakukan faktorisasi, manipulasi aljabar, rasionalisasi, atau pertidaksamaan. Tujuannya adalah membuat bentuk tersebut menjadi lebih sederhana dan memunculkan faktor. Karena nantinya delta akan mengontrol faktor tersebut, langkah ini biasanya merupakan bagian paling penting dalam pembuktian. Lalu batasi dengan jarak X ke C. Setelah disederhanakan, kita berusaha memperoleh bentuk seperti F jarak Fx min L itu kurang dari sama dengan M dikali dengan jarak X ke C. Untuk suatu konstanta M-nya lebih besar dari 0, berlaku saat jarak dari X ke C itu lebih dari 0 dan kurang dari 1 atau di sekitaran C. Kemudian langkah selanjutnya itu memilih deltanya. Setelah mendapatkan jarak tadi, kita ingin memastikan bahwa Fx min L itu kurang dari epsilon, karena itu cukup meminta jadi M dikalikan dengan jarak X ke C itu kurang dari epsilon, maka dapat membagi kedua ruas dengan M menghasilkan X min C itu kurang dari epsilon per M. Maka kita pilih delta minimal itu 1 atau eh, epsilon per M. Inilah alasan mengapa dalam banyak pembuktian muncul bentuk delta sama dengan minimum 1, epsilon per M. Kemudian di langkah terakhirnya itu diverifikasi. Jadi eh, kita ambil tadi jarak yang X ke C itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka jarak Fx min L itu kurang dari sama dengan M dikalikan dengan jarak X ke C kurang dari epsilon. Maka limit X mendekati C, Fx sama dengan L itu terbukti. Selanjutnya, hmm,
Kita langsung ke contohnya di sini. Misalnya akan dibuktikan bahwa limit X mendekati 3, 2X plus 1 itu sama dengan 7. Pembuktiannya di sini, jadi 2X plus 1 min 7 itu kan sama dengan 2X min 6. Lalu kita faktorkan, 2-nya bisa dikeluarkan, jadi sisa 2 dikalikan dengan X min 3, 2-nya itu sebagai M, berarti kan. Lalu ambil epsilon positif, pilih delta min minimumnya 1, epsilon per 2. Jika X min 3 lebih besar dari 0, kurang dari delta, maka 2X plus 1 min 7 itu sama dengan 2 dikali dengan X min 3, maka 2 dikali delta itu kurang dari sama dengan epsilon. Jadi limit X mendekati 3, 2X plus 1 sama dengan 7 itu terbukti. Jadi catatan pentingnya delta boleh bergantung pada epsilon, tetapi tidak boleh bergantung pada X. Yang penting untuk setiap epsilon positif, kita bisa menemukan suatu delta positif. Kesalahan umumnya memilih delta yang bergantung pada X, lupa membatasi penyebut agar tidak nol, tidak memastikan jarak X ke C itu lebih dari nol dan kurang dari delta. Ringkasan singkat dari sini, tulisan definisi epsilon delta, ubah dan sederhanakan, kemudian batasi dengan M dikali dengan jarak X ke C, lalu pilih delta dari epsilon, kemudian eh, bisa terbukti. Eh, Baik, jadi kesimpulan dari apa yang kami sampaikan atau yang kami jelaskan itu yang pertama terkait dengan kekontinuan fungsi inverse, yaitu suatu fungsi, misalkan si f, fungsi f itu fungsi inverse-nya akan continue ketika yang pertama ada dua syarat. Yang pertama itu f-nya itu continue satu-satu. Yang kedua, si f-nya itu juga domain dari F itu juga merupakan himpunan compact. Tadi sudah dijelaskan terkait syarat tersebut. Kemudian untuk strategi pembuktiannya pada video ini menggunakan konsep teori himpunan, yaitu himpunan compact tadi. Kemudian yang terakhir terkait dengan strategi pembuktian dengan menggunakan epsilon delta, idenya itu membandingkan jarak si pada domainnya X dikurang C itu kan menyatakan jarak, kemudian juga jarak di fungsi hasil fungsi pemetaannya fx dikurang L ya dengan epsilon deltanya seperti itu. Eh, Strategi pembuktian limit dengan epsilon delta ini bisa digunakan untuk fungsi di R sampai di RP dan idenya sama membandingkan dengan konsep jarak. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami terkait dengan kekontinuan fungsi inverse. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.